malah heran. Sudah berkali-kali naik mimbar, kadang-kala kok ya grogi gitu ya, kadang-kala deg-degan gitu. Karena kata orang yang menyebabkan deg-degan paling tidak ada dua. Kalau tidak jatuh cinta ya jatuh tempo. Mungkin barangkali jatuh tempo ya. Oke, baiknya matur dulu ya. Ya. Satu. Belum. Belum. Ikan teri, airnya keruh. Karang kemiri, tempatnya jauh. Naik onta, sapi perah. Minyak kita, harganya murah. Candi mendut, pintunya lebar. Orang gendut naik ke mimbar. Satu. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, minggu lalu saya kan sakit bagian lutut saya. Sakitnya ya jarum banget di sini. Karena 2 minggu berturut-turut saya lari pagi dan lari sore. Paling tidak minimal 12 kali, jadi 24 kali 12 tangkap mengelilingi kebun. Memang berkeringat enteng gitu ya, tapi habis itu dengkulnya sakit gitu ya. Karena katanya bagian ligamen itu pelapis antar tulang lutut sama tempurung apa itu sama betis tulang itu mengejar ligamen jadi sakit gitu ya. Jadi hari Minggu kemarin saya putuskan tidak lari pagi sampai sore pun enggak. Tapi tiba-tiba di rumah namanya gas itu gas ya, gas break gas itu di rumah habis. Padahal mau bikin wedang kopi gitu. Nah terus saya kan ya bingung ya, mau nggak mau ya harus keluar membawa tabung hijoni yang baru di pom bensin. Nah saya ambil motor nggak cek sampai di depan monumen bensin habis, nggak dicek. Aduh, padahal masih 1 kilo di pom bensin. Di sini lagi di depan itu karena pas nggak ada penjual bensin. Padahal jalannya naik. Sudah naik, saya badannya berat, membawa nyuntur motor, bawa tabung. Aduh, disuruh dengkulnya pas lagi sakit pengen istirahat. Oh, kepletak tuh. Naik tuh. Begitu hujan lagi. Pakai batik. Orang-orang pada lihat saya. Capek banget keringetnya biuk-biukan. Aduh. Tapi sampai di perempatan Bangjo itu Karanglewas, tiba-tiba ada dua anak muda menawarkan diri boncengan. Pak, saya bantu ya Pak, tak dorong pakai titik kaki bagian kostet. Oh ya silakan boleh. Disuruh sampai ke pom bensin. Puji Tuhan, enteng. Nah sampai ke rumah itu si istri bilang, mau dong dicek di bensinnya. Oh bensin. Iya saya pikir gitu ya. Padahal di depan mimbar ada penjual Pertamini kan bisa inget. Jadi memang kalau kehabisan bensin itu terkasa banget. Capek. Keringetnya biukan kakinya sakit. Kalau di Vespa ya. Nah itu kalau Vespa bus lebih lagi itu. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kehabisan bahan bakar minyak, kehabisan minyak memang bikin sengsara, bikin rekasa gitu ya. Di dalam Alkitab ada juga seorang tokoh atau lebih dari seorang tokoh yang kehabisan minyak dan dia menderita sekali. Tidak cuma 30 menit atau sejam, tapi seumur-umur kekal. Tidak pernah selesai penderitaannya. Kira-kira apa itu? 10 gadis. 10 gadis. Sedih tepat sama Pak Benny. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Sudah. Hah? Sudah ya? Didoakan dulu ya, oh iya didoakan Pak Benny ya. Terima kasih. Doa itu. Oke, kita akan membuka Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13.
Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, saya akan kita akan bacakan sini berganti aja ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Saya akan membacakan yang ayat ganjil, saudara yang genap ganjil lagi, saya genap dan seterusnya ya. Saya akan bacakan. Gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya Dan juga minyak dalam bumi mereka. Tetapi mereka karena mempelai itu lama tidak didatang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka siap masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kami. Lalu itu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Saya rasa firman Tuhan ini sering kita dengar ya berkali-kali, tapi banyak juga yang apa itu analisanya atau pengungkapannya itu berbeda-beda. Ya, karena firman Allah adalah firman Tuhan, itu firman Allah yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, Matius 25 ini adalah satu rangkaian terakhir dari khotbah tentang akhir zaman. Kalau kita melihat di atas pasal 24 itu tertulis khotbah tentang akhir zaman. Ya. Jadi menceritakan tentang kesiapan kita untuk berjaga menyongsong akhir zaman atau akhir dari hidup kita. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kita melihat di sini tentang 10 gadis ya, 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Jadi kalau ini diartikan 10 gadis ini adalah para pengiring pengantin. Para pengiring pengantin yaitu kita. Bukan mempelai, kita ini mempelainya bukan mempelai wanita. Lalu Kristus ini mempelai prianya bukan. Kalau ditafsirkan kita sebagai mempelai wanita, tentu ini ajaran poligami sampai 10. Jadi ini adalah pengiring pengantin dan posisi kita diposisikan sebagai pengiring pengantin. Pengantin wanitanya ada. Kalau menurut adat di Palestina waktu itu, para gadis-gadis ini, 10 gadis ini biasanya menemani pengantin wanita. Mereka juga melakukan tata rias dan juga tata busana. Bahkan mereka juga saling bercerita, memberikan penguatan, nasihat-nasihat dan menghibur pengantin wanita. Dan biasanya gadis-gadis ini memakai baju putih-putih. Jadi kebetulan saya juga pengen baju putih. Nah,
Selanjutnya, kira-kira mempelai pria itu siapa kalau ditafsirkan? Tuhan Yesus. Kalau mati ditafsirkan juga apa kira-kira? Tidur. Tidur itu adalah mati. Lalu seorang petugas yang bersuara berseru-seru, mempelai datang, songsonglah dia, itu penghakiman. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini paling tidak kita temui ada 3 pelajaran. Pelajaran yang pertama tentang persamaan ayat 1 sampai 5. Pelajaran kedua tentang perbedaan ayat 5 sampai 12. Dan pelajaran ketiga tentang peringatan ayat 13. Persamaan, perbedaan, peringatan. Nah, pertama itu persamaan ayat 1 sampai 5. Siapakah gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh itu? Adalah gereja atau jemaat. Ya, karena lebih dari 1 dan 5. Gereja atau jemaat, atau boleh juga individu tiap diri kita yang percaya, yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kesamaannya di mana? Sama-sama dapat undangan, sama-sama pakai baju putih, sama-sama membawa pelita. Cuma ada juga yang tidak membawa cadangan minyak. Perkara umur sama-sama sepantaran, sebaya, sama-sama remaja, usia belasan. Nah, nampaknya ini semua sama. Jemaahnya sama. Kadang-kadang kita nggak ada, kita lihat perbedaan sama sekali. Tapi kenapa ada yang selamat dan yang tidak selamat? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita nggak usah heran, karena di dalam kitab Wahyu juga kita temui ada 7 karakter dalam 7 gereja atau jemaat. 7 gereja itu yang kira-kira karakternya baik, jemaat mana? Jemaat Philadelphia, apa Smyrna, apa Efesus, Pergamus, Tiatira, atau Sardis, atau Laodikia, kira-kira mana? Philadelphia itu ranking 1. Karena apa? Karena tekun menantikan Kristus. Sedangkan ranking 2 ini juga baik karena dipuji-puji Tuhan Yesus. Itu adalah gereja Smyrna. Karena gereja Smyrna itu tahan uji, setia, teguh meskipun dianiaya dan ditindas. Nah, selebihnya yang 5 itu karakternya ada cacatnya, seperti Efesus meninggalkan kasih mula-mula, gereja Pergamus, gereja yang perlu bertobat, gereja Tiatira, gereja yang mengizinkan nabi palsu untuk mengajar di gereja. Lalu jemaat Sardis itu gereja yang tertidur, tidur iman dalam hal ini. Dan gereja Laodikia adalah gereja yang suam-suam, kukuk, setengah-setengah, makanya dimuntahkan. Jadi ada 7 gereja, ada 7 karakter. Ini nggak heran, ada persamaan, tapi juga ada perbedaan. Jangan dikira kita itu sama semua. Bisa saja nanti ada perbedaan. Saya berharap jemaat kita di Kapua ini adalah jemaat yang termasuk gadis-gadis bijak. Amin. Amin. Ya, jangan tertinggal. Kalau Kristus datang, kita ikut bersama Kristus naik ke awan-awan. Amin. Amin. Ready or not, Jesus is coming. Ready or not, you will die. Siap atau tidak siap, Kristus akan datang. Bapak Ibu, dalam keluarga juga gitu. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Misalnya saja, Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habil.
Waktu itu baru 2 orang. Anak pria aja sudah karakternya beda. Ya. Kain jahat membunuh Habil tuh. Jangankan itu, anak kembar pun bisa juga berbeda karakter, seperti Esau dan Yakub. Kalau Esau itu sukanya berburu, mencabik-cabik binatang, kasar, tapi Yakub anak rumahan, sukanya masak, walaupun laki-laki. Dia lembut, walaupun anak kembar, tapi karakter bisa beda. Bahkan, jangan heran lagi, murid Tuhan Yesus mendapatkan pengajaran yang sama tentang sembuhan, tentang gereja, tentang pertobatan, tentang penebusan, sama semua pelajarannya. Lihat kuasa Tuhan, pengampunan, dan sebagainya sama. Tetapi karakternya ada yang berbeda satu. Siapa? Yudas itu. Berkhianat. Cium pengkhianatan. Yesus ditangkap, dijual 30 keping perak. Bisa berbeda? Bisa. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan mengulas tentang pelajaran kedua, itu tentang perbedaan. Ayat 6 sampai 12 dimulai dengan kata mempelai pria datang sembahlah dia. Ini perpalingannya di situ. Ini penghakiman. Jadi setelah kematian ada penghakiman. Nah, ketika dikatakan atau diserukan mempelai pria datang, sambutlah dia, song-songlah dia. Cepat-cepat yang punya pelita disiapkan. Yang gadis bisa tenang, kita plus cadangan minyak. Tangannya tidak mau kosong, walaupun repot-repot mau aja demi Kristus. Tapi gadis bodoh hanya maunya kita. Nah, kita zaman dulu itu seperti ini ya, di lempas gini. Saya melihat kemarin di fakta Alkitab, jadi bentuknya gepeng gini, ada gelasnya di depan, ini taruh minyak. Jadi kalau kurang lebih 15 menit nanti kering minyaknya, hampir padam, baru cepat-cepat tambahin lagi. Nanti nyala lagi, tambah lagi. Makanya ini cadangan minyak harus dibawa terus. Kalau nggak bawa, ya mati. Mati, apinya mati, orang juga binasa. Nah, jadi perkataan mempelai datang sembahlah dia itu adalah pengadilan atau penghakiman. Dan tentu saja pengadilan itu adalah pengadilan yang adil, yang fair, maha kuasa. Kalau memang mengerti, jadi tidak ada yang bisa disembunyikan, pasti adil-adil sekali. Beda dengan kasus sekarang tentang pengadilan Mirna dengan Jessica. Walaupun kelihatannya pengadilannya adil, tapi sekarang terungkap lagi setelah Netflix itu memfilmkan cerita tentang Jessica si kopi maut itu ya. Terungkap lagi, apalagi ditambahi ayahnya Mirna, yaitu Edi Solihin. Pak Edi Solihin itu berkuar-kuar terus. Dan ini juga karena membawa nama-nama polisi tingkat-tingkat ini, seperti Sambo, Tito Karnavian, dan juga Krisnamurti. Jadi dicurigai ini tidak adil. Barangkali si Jessica tidak bersalah. Banyak orang yang mendukung, 1 juta lebih atau 2 juta mendukung kalau berkata si Jessica tidak bersalah. Nah, tapi pengadilan, penghakiman yang dilakukan tuh ini pasti adil. Bapak Ibu, kalau kita menelisik gadis bodoh ini tergolong jahat atau enggak? Termasuk kejahatan apa enggak? Merugikan orang apa enggak? Termasuk kriminalitas enggak? Enggak, tapi kenapa kok masuk neraka? Biasanya kalau yang namanya
dosa itu merugikan orang. Misalnya mencuri merugikan orang, merampok, begal, menipu, berbohong, berkata-kata kotor, korupsi, itu berdosa karena merugikan orang. Kalau dosa itu disebutkan sebagai kriteria merugikan orang. Tapi ini tidak merugikan orang. Orang dunia berkata ini tidak bersalah. Tapi kenapa masuk ke dalam kerajaan neraka, ditolak di pintu surga? Heran ya. Kesalahannya di mana? Karena tidak membawa minyak. Kira-kira penafsirannya apa tentang minyak itu sekarang? Ada yang menafsirkan minyak itu perbuatan baik. Ternyata perbuatan baik itu tidak menolong. Ada berkata minyak itu diartikan sebagai ketaatan. Itu juga enggak. Jadi apa kira-kira? Minyak itu diartikan sebagai iman. Ya, bisa juga iman. Tapi lebih tepatnya adalah Roh Kudus. Banyak penafsiran kalau minyak diartikan Roh Kudus. Dan saya lebih cenderung memilih Roh Kudus. Karena orang tanpa Roh Kudus itu fatal akibatnya. Walaupun tidak merugikan orang, tapi menyakitkan hati Tuhan kalau kita tidak punya Roh Kudus. Memadamkan api roh, mendustai Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, menolak Roh Kudus, itu fatal akibatnya. Ananias dan Safira, apakah berbuat jahat? Apakah merugikan orang? Enggak, dia malah mau bersedekah untuk orang miskin. Untuk menolong orang miskin, berbuat baik. Tapi kenapa harus mati saat itu juga? Karena berurusan dengan Roh Kudus. Jadi fatal. Hati-hati dengan Roh Kudus. Termasuk juga bahasa roh, jangan disepelekan ya. Itu juga bisa berakibat juga fatal. Karena kalau ada 9 karunia, 2 sendiri tentang Roh Kudus, bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Yang 7 itu ada karunia mengajar, karunia PI, karunia bernubuat, karunia hikmat, karunia iman, ya, penyembuhan. Tapi yang 2 ini sendiri bahasa roh. Hati-hati kalau berurusan dengan Roh Kudus ya. Nah, kapan mendustai Roh Kudus? Kapan Roh Kudus itu artinya padam kapan? Kenapa orang punya Roh Kudus? Orang punya Roh Kudus karena percaya kepada Yesus. Begitu percaya menerima Yesus, langsung didiami Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus, pasti dia tidak percaya Yesus. Belum bertobat, tidak mengakui Tuhan sebagai juru selamat. Tuhan sumber pengampunan, sumber keselamatan ditolak. Jadi hati-hati sekali ya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang yang lagi viral kira-kira apa di luar negeri? Perang negara mana itu? Israel sama Palestina atau Hamas? Hamas. Betul. Palestina sebenarnya korban Hamas. Hamas itu ya caranya apa ya? Ormas atau apa ya? Yang partai-partai seperti HTI, FPI, Boko Haram, Taliban, ISIS, itu sejenis itu. Jadi kalau Bapak Ibu di perapatan ada orang minta sumbangan itu, hati-hati itu tidak sampai ke sana enggak.
Soalnya sampai itu sudah ditackle sama orang-orang Hamas. Makanya orang-orang Hamas itu kaya raya. Nah, mengapa Israel diserang sampai pertama itu mati 700 orang? Itu kenapa? Ayo. Jadi sahabat. Nah, itu dia. Setuju betul. Jadi ternyata Hamas itu yang punya persenjataan juga, yang dibantu negara mana itu udah belajar dulu kira-kira kelemahannya di mana. Kelemahannya di hari Sabat, hari Sabtu tanggal 7 Oktober kemarin. Itu pasti hari peristirahatan. Gak ada orang bekerja. Adanya orang di sinagog, tempat ibadah, atau di rumah, atau ngobrol dengan teman. Itu kemarin karena hari Sabat ditambah dengan hari Simchat Torah. Hari Simchat Torah itu artinya hari sukacita karena Torah. Itu ada hari Simchat Torah. Jadi itu masih dalam satu rangkaian hari raya Pondok Daun selama seminggu. Hari raya Pondok Daun disebut juga hari raya Sukkot. Dan hari terakhir itu adalah hari penyelesaian membacakan Torah dari Kejadian Keluaran Umat Bilangan. Tetapi mulai lagi membaca lagi Kejadian Keluaran Umat Bilangan. Jadi itu sukacitanya karena membaca Torah itu. Dikatakan kalau membaca Torah itu bisa merubah dunia. Kalau kita meyakini di dalam Mazmur 1, siapa yang merenungkan Torah Tuhan siang dan malam, apa saja yang berbuatnya berhasil. Ini diamini orang-orang Yahudi. Makanya jangan heran sutradara terbaik itu Steven Spielberg, orang Israel. Piala keuangan saham siapa? George Soros, orang Israel. Ilmuwan seperti Albert Einstein, Isaac Newton, itu orang Israel. Jadi Israel itu menguasai dunia. Bukan Israel yang manut sama Amerika, Amerika yang manut sama Israel. Karena tokoh-tokohnya ada di semua lini, semua sektor, termasuk juga di PBB. Nah, pas hari raya Sabat itu digempur, yang mati 700, ada anak-anak muda yang mau mempersiapkan musik, diproduk saja orang-orang sipil, mati, bakal anak-anak itu dipenggal. Bahkan ada wanita juga yang diseret dengan telanjang, tapi enggak ditampilkan karena ini sangat tidak etis sekali. Itu. Jadi mereka tahu kelemahan Israel saat itu. Bapak Ibu, kalau kalender Masehi dan kalender Hijriah itu pergantiannya jam 12 malam. Jadi tiap jam 12 malam, tanggal 1 jadi tanggal 2, tanggal 2 jadi tanggal 3 itu 12 malam. Tapi kalender Yahudi perubahannya tiap jam 6 petang senja. Jadi kalau tiap jam 6 petang, tanggal 7 ganti tanggal 8. Tanggal 8 ganti tanggal 9 itu jam 6 petang. Jadi waktu diserang Israel itu sekitar dini hari sampai siang. Apa membalas saat itu Israel? Enggak. Ada banyak orang-orang saleh, orang-orang taat dengan Taurat, enggak membalas kalau belum sampai jam 6 sore. Nah, ketika teng jam 6 sore baru balas ngamuk. Lalu sampai Gaza diblokir. Letringnya, air minumnya, listriknya, pasokan makanan gitu. Pembalasannya jauh lebih kejam. Karena apa? Loh, mereka kan bergantung kepada Israel. Gaza itu maunya menyerang ya, karena yang bersalah itu si Hamas. Orang Israel yang menderita. Orang Israel, orang Palestina protesnya ke kedutaan besar. Kesalahan Israel itu karena ketaatannya pada Taurat. Tapi sekali lagi, ketaatan ini kalau tidak melibatkan ketaatan pada Roh Kudus dan Tuhan Yesus,
itu juga fatal, tidak selamat. Ada Yesus yang datang di Israel ditolak mentah-mentah. Selamat? Seharusnya enggak. Hati-hati sekali. Ya. Makanya ada tamu di malam hari namanya Nikodemus. Dia seorang Sanhedrin, seorang anggota pengadilan Yahudi, pengadilan agama Yahudi. Dia luar biasa dalam pemahaman Taurat, menafsirkan Taurat, menafsirkan hukum-hukum secara harafiah itu pintar sekali. Tapi dia malam-malam datang kepada Yesus mau berguru, karena dia ingin tahu rahasia tentang kerajaan Allah itu seperti apa. Mungkin berbeda. Dia datang, karena kalau siang hari dia malu ketahuan orang-orang dia si Nikodemus itu orang hebat kok sampai belajar malam. Makanya malam-malam dia nggak ketahuan, orang nggak malu kan. Nah, pertanyaannya apa Nikodemus pada Yesus? Bagaimana cara masuk ke kerajaan Allah? Tuhan Yesus menjawab, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Masa saya udah tua masuk ke rahim ibu lagi? Enggak. Dilahirkan kembali itu, kamu harus dilahirkan dari air dan juga dilahirkan dari roh. Setiap orang yang hidup sudah pasti dilahirkan dari air. Betul? Kenapa sih? Dilahirkan dari air apa? Ya paling tidak 3 hal. Air mani, air ketuban, air susu ibu. Jadilah manusia. Tapi satu lagi syaratnya, harus dilahirkan dari roh. Dilahirkan dari Roh Kudus. Artinya apa? Harus percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya sumber pengampunan dan sumber keselamatan. Harus itu mutlak. Jadi kalau yang tidak selamat, ya tidak melibatkan Yesus dalam kehidupannya. Sebagai yang terutama dalam hatinya, ya nggak selamat. Lalu Buddha, Hindu, mereka juga sama, dilahirkan dari air, tapi tidak dilahirkan dari roh. Kalau dilahirkan dari roh, percaya Yesus itu selamat. Itu ya. Jadi ini adalah perbedaan. Lalu pelajaran yang ketiga, yang terakhir itu tentang peringatan. Ya. Jadi Nikodemus itu persis sekali dengan si Paulus ya, sama-sama juga dari Farisi, golongan Farisi dan juga anggota Dewan Sanhedrin. Jadi kalau kita tanpa Roh Kudus itu sama dengan tanpa identitas. Tentu saja tidak boleh masuk ke kerajaan surga. Caranya harus ada Roh Kudus, terima Yesus dan bertobat, terima Yesus. Ini sebuah syarat yang mutlak. Saya pernah ingin menemui kakak perempuan saya dulu di kantor Pemda Cilacap. Saya pakai sandal jepit, lalu dihadang satpol yang di depan itu. Stop, keperluannya apa? Saya keperluannya mau ketemu kakak perempuan saya di sini. Nama siapa? Budistiwati alias Didit. Bagian mana? Bagian protokol. Maaf, tidak boleh masuk, harus pakai sepatu. Tapi saya kan orang jauh, Pak, ini harus saya sanjang. Tapi akhirnya diperbolehkan. Tapi kali ini ya, saya izinkan. Ya, saya bisa masuk. Tapi sekali lagi, tinggal masuk ke kantor polisi. Saya membuat surat kelakuan baik, surat keterangan kelakuan baik. Karena waktu itu ini mendapat jadi sebuah kebijakan waktu dulu itu. Lagi-lagi di kantor polisi juga sama. Harus pakai sepatu. Nggak boleh kalau nggak pakai sepatu, sandal
sana. Kalau Anda melamar di perusahaan, pasti pakai sepatu kan? Latihannya mulai sekarang. Cepat ganti sepatu. Sarannya pakai sepatu. Sepatu sama kupluk paham mana? Sepatu ya, kupluk itu murah. Tapi yang mahal sepatu bisa 1 juta, 2 juta lebih juga, malah ditaruh di kaki. Tapi kupluk yang harganya 10.000, saya pernah beli 15.000. Itu buat syarat kayak baju korpian soal kupluk. Dinya 15.000, tapi ditaruh di kepala gitu. Yang mahal ditaruh di kaki, tapi yang murah ditaruh di kepala. Adil apa enggak? Jadi itu memang syarat. Kalau syarat itu sebaiknya ya kita hati, ya, agar kita termasuk untuk masuk ke kerajaan surga, kerajaan Allah, agar kita bisa berpesta juga dalam pesta pernikahan anak domba bersama Kristus. Itu syaratnya itu harus ada Roh Kudus, percaya Yesus, hidup benar, disiplin rohani, baca Alkitab, menyanyi, berdoa, bersaat teduh, disiplin rohani. Lalu jangan lupa menjaga kekudusan dan mengupdate pertobatan Anda setiap hari. Amin. Itu namanya berjaga-jaga. Oke. Sampai sini firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Kristus, terpujilah nama-Mu yang Maha Kudus, Bapa. Terima kasih atas pengajaran pada saat ini Tuhan. Engkau yang menentukan kami untuk menyampaikan firman ini Tuhan di saat-saat memasuki akhir zaman. Kami harus berjaga-jaga, taat. Jangan sampai api Roh Kudus itu padam. Ajaran kami Tuhan ya di dalam bersaat teduh, di dalam menjalankan disiplin rohani, menjaga kekudusan, dan kami boleh masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Kuatkan kami Tuhan Yesus, berkati masing-masing jemaat yang ada di sini, dan di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.